jangan sakit-sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita bersama-sama berdoa. Oke, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menciptakan lingkungan hidup yang sangat indah bagi kami untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai manusia. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ini untuk perkembangan diri kami dan sesama, demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, semuanya, kita ada yang hidup di luar lingkungan. Pasti kita semua hidup di dalam suatu lingkungan. Maaf, spidolnya habis tinta. Nah, kita hidup dalam suatu lingkungan. Yang penting jelas ya, ini adalah lingkungan. Lingkaran ini kita anggap sebagai lingkungan. Nah, disinilah kita hidup. Ya, ini kita. Dan di sekitar kita ada siapa aja? Ada orang tua kita, mama. Ada papa. Ada siapa lagi? Ada adik. Nah, ada apa? Siapa lagi? Ada kakak atau saudara sepupu, kakek, nenek, om, tante, dan sebagainya, tetangga. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup di dalam suatu lingkungan. Kita semua hidup di dalam lingkungan ini. Tidak ada satupun yang hidupnya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita semua itu pasti ada temannya. Seperti Adam diciptakan ada temannya Hawa. Nah, kita ada di dunia ini karena ada orang tua kita. Kita dapat berkembang, kita dapat menjadi anak yang baik, berlatih menjadi kakak yang baik karena ada adiknya. Lalu kita bisa berlatih menjadi adik yang baik karena ada kakaknya. Lalu kita bisa menjadi cucu yang baik itu karena ada nenek kakek, ada om tante. Nah,
Lukas, ayo, Injil Lukas ada di mana? Perjanjian Lama atau Baru? Tentunya di Perjanjian Baru. Nah, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan atau memberi teladan bahwa Tuhan Yesus juga hidup dalam lingkungan. Tuhan Yesus punya orang tua. Siapa nama orang tua Yesus? Yaitu Yusuf dan Maria. Oke. Yaitu Yusuf dan Maria. Ini adalah orang tua dari Yesus. Nah, kita juga punya orang tua juga di rumah, ya kan? Jadi kita wajib menghormati orang tua kita. Tuhan Yesus juga menghormati orang tuanya. Walaupun pada saat Paskah. Oke, kita lanjut. Hanya iklan. Oke. Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia itu menjadi manusia, maka ia juga mempunyai orang tua seperti kita semua. Tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini atau datang ke dunia ini dengan sendirinya, simsalabim jadilah aku. Nah, tidak mungkin semuanya kita punya orang tua supaya kita bisa dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu kita juga harus patuh dan menghormati orang tua kita. Oke? Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan orang Yahudi, karena pada saat itu tradisi atau budaya Yahudi itu ada yang namanya Paskah. Nah, di situ orang-orang yang dari desa-desa, dari kampung-kampung itu semuanya berkumpul. Lalu Tuhan Yesus dia ketinggalan di Bait Allah. Orang tuanya sudah pulang ke kampungnya di Nazaret. Ternyata Tuhan Yesus ketinggalan. Nah, tetapi ia tetap pulang bersama orang tuanya, walaupun ia asyik sekali ngobrol bersama dengan ahli-ahli Taurat. Nah, itu salah satu contoh bahwa Tuhan Yesus patuh dan taat kepada orang tuanya. Ia walaupun tidak mau pulang, tapi ia tetap ikut pulang. Nah, kita juga di rumah, walaupun kita tidak mau membersihkan tempat tidur kita, tetapi kalau orang tuanya sudah minta setelah bangun tidur dibersihkan tempat tidurnya, maka kita harus taat dan patuh. Itu karena kita menghormati orang tua kita yang sudah melahirkan kita ke dunia. Oke? Nah, kita menghormati orang tua kita tidak rugi. Tidak pernah anak itu rugi karena menghormati orang tuanya, karena patuh dan taat kepada orang tuanya. Tidak ada. Kita pasti diberikan rahmat oleh Tuhan kita. Kita pasti diberkati. Kita pasti menjadi anak yang diberkati, menjadi anak yang lebih pintar lagi, menjadi anak yang lebih rajin, menjadi anak yang berkembang di dalam lingkungannya. Maka jika kita patuh terhadap orang tua kita, kita mendengarkan nasihatnya, kita akan menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang baik.
berkembang. Nah, itulah mengapa lingkungan kita mempengaruhi juga perkembangan kita. Salah satunya yang paling dekat yaitu orang tua dan juga adik kakak atau saudara-saudara kita. Nah, hari ini Ibu ingin mendengar cerita kalian. Bagaimana kalian dalam lingkungan kalian yang ada di rumah. Di rumah kan ada papa, ada mama, atau yang bukan anak tunggal ada saudara-saudarinya. Jadi kalian ceritakan bagaimana atau apa yang kalian lakukan di rumah. Contohnya, ibu di rumah bangun pagi-pagi lalu merapikan tempat tidur dan kami semua sarapan bersama. Setelah sarapan, kami semua melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Nah, di rumah sebelum tidur pada malam hari, kami semua berkumpul untuk berdoa bersama. Dan setelah itu baru beristirahat. Itu cerita dari ibu. Bagaimana ceritamu? Nah, ceritamu ibu tunggu ya. Dibuat videonya akan ibu tonton semua. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam proses belajar kami hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi anak yang baik, supaya kami semakin diberkati. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, biar gak bosan-bosan lihat videonya. Biar besok-besok bisa kangen lagi lihat muka ibu. Jangan lupa selalu sehat, jangan sakit-sakit. Selalu semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru-gurunya. Oke? Go semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.